Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uzerido, NPM 2259201052. Di sini saya akan membuat database inventaris untuk memenuhi proyek UAS perancangan basis data. Jadi pertama-tama kita akan membuat database-nya. Pertama kita buka XAMPP dulu. Kemudian kita start Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita buka localhost admin. Oke, di sini kita akan buat database baru. Di sini buatlah nama database db inventaris npm. Jadinya kita buat db besar db inventaris 2259201052. Kemudian OI besar db inventaris 2259201052. Oke, kemudian kita create. Kemudian di sini kita buat tabel barang inventaris, tabel ruangan, dan tabel inventaris. Yang pertama kita buat tabel barang inventaris terlebih dahulu. TWL barang inventaris dengan npm. Tabel barang inventaris npm. Kemudian kita create. Nah, di sini ada kode barang, nama barang, jenis barang, dan keterangan. Jadi kita di sini masukkan dulu kode barangnya. Kode barang no urut npm. No urut npm 52 ya. No urut no ujungnya. Kemudian kode barang, nama barang 52. Terus ada jenis barang 52. Jenis barang, keterangan 2. Baik, di sini kita kode barangnya menggunakan varchar karena nanti kita misalnya mau ada hurufnya jadi KD terus 001 misalnya. Jadi kita pakai varchar aja, nama barang varchar, jenis barang varchar, keterangan varchar. Nama barang kita 15 ya, 15. Ini 20. Jenis barangnya 15. Kemudian keterangan 30. Kemudian untuk kode barang kita jadiin primary key. Di sininya ya kita jadiin primary key aja. Oke, kemudian kita save. Oke, di sini kita udah bikin tabel barang inventaris ya, inventaris. Tabel barang inventaris, kemudian kita bikin lagi tabel baru, tabel ruangan 2259201052. Kemudian kita kode ruangan, kode ruangan 52. Kode ruangan 52. Nama gedung 52. Nama ruang, nama gedung, nama ruang 52. Kemudian status ruangan 52. Kode ruangannya kita varchar lagi, nama gedung varchar, nama ruang varchar. Untuk kode ruangannya 5, samain nama gedungnya
perlu banyak-banyak sih ya. Nama gedung 20 adalah. Nama ruangannya 15. Status ruangan 15. Kode ruangannya kita jadiin primary. Kita save. Kita bikin table baru. Table inventaris 52. npm 2259201052. Kemudian untuk table untuk isinya ini no inventaris 52. No inventaris, kemudian tanggal inventaris. Tanggal inventaris 52. Terus ada kode barang 52. Kode ruangan 52. Tambah 1. Kode ruangan, jumlah inventaris. No inventaris kita varchar. Tanggal ini pakai date aja ya. Untuk kode barangnya kita varcharin aja. Kode ruangan varchar, jumlah inventaris. Ini kan jumlah kita pakai integer. Itu no inventaris 5, tanggalnya 0, kode barang sama ya 5 juga. Kode ruangan 5, jumlah inventaris ini 5 juga. Kemudian no inventarisnya kita primary-in. Kita save. Ini ada yang dijadiin ini enggak ya? Indeks table barang, table inventaris, tanggal. Di sini kan ada kode barang ya. Nah, ini kita change. Kita jadiin mana nggak ada pilihannya. Table apa yang terakhir sih? Table inventaris. Nah, di sini kan ada kode barang nih. Kode barangnya kita jadiin indeks. Oke. Karena di sini kode barang ada juga di tabel barang yang pertama ya. Terus kode ruangan. Tabel ruangan, kode ruangan. Nah, kode ruangan juga yang ini nih kita jadiin indeks juga. Oke. Kemudian kode ruangan, nama gedung, nama barang, nama ruang, status ruangan. Kayaknya udah sih, nggak ada lagi. Berarti cuma 2 ini ya yang jadi indeks. Kemudian hubungkan relasi antar tabel pada database. Oke, kita bikin dulu designer. Ya nggak sih, ini ada kalau dilihat. Nah, kita sambungin ya. Kita create relationship. Kita pilih kode barang ini nyambung ke ini ya, origin key. Oke, sudah ditambahkan. Kemudian ngebug guys. Kemudian kita pilih ini apa ya, coba kayak gini nih. Kita pilih mana tadinya, kode ruangan. Nah, yang ini kode ruangan kita masukin ke ini, yang di table inventaris. Oke. Aduh, sumpah ganggu banget itu tuh, banyak jamet. Nah, gini kali ya. Sumpah ini nih kalau gimana ya, ini suka
tuh. Udah pelan-pelan juga set ya, kalian pasti relate lah ya, pasti pada relate yang lihat. Kita giniin aja kali ya, set. Seindah mungkin. Nggak ngaruh sih ini, yang penting ini udah kita bikin ya, hubungan relasi antar tabel. Kita ganti nama dulu, mana save, apa namanya, tabel relasi. Nah, tabel relasi inventaris 225920. Oh, go. Nah, ini yang udah kita hubungkan ya, sudah kita bikin relasi antar tabelnya. Kemudian kita akan input isi masing-masing tabel dengan minimal 5 data. Baik, kita akan coba isi tabelnya dengan 5 data. Baik, di sini saya sudah membuat datanya atau menginput data-datanya minimal 5. Di sini tabel barang invit. Di sini tabel barang inventaris sudah saya isi. Kemudian untuk tabel inventaris sudah, tabel ruangan juga sudah. Kemudian kita di sini akan masuk ke Visual Studio Code. Baik, di sini saya sudah membuat codingannya menggunakan PHP. Di sini menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Ya, pertama-tama kita akan membuat koneksinya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuatnya koneksi.php. Pertama kita membuat dengan awalan PHP terlebih dahulu. Kemudian kita pakai di sini database host. Kemudian kita pakai localhost karena defaultnya. Kemudian database name-nya sesuai dengan database yang kita buat tadi. Database yang saya buat itu db inventaris 2259201052. Kemudian database username-nya root. Kemudian database passwordnya kosong karena ini default bawaan. Kemudian di sini kita masukkan db, kemudian mysql connect database host, database username, database password, database name. Kemudian jika database gagal, nanti akan ada tulisannya gagal terhubung dengan database, mysql connect error. Di sini harusnya ada penutupnya ya. Nah, karena nggak tahu ya, mungkin di sini emang settingannya waktu itu saya install biar rapih, jadi ketika di save dia hilang. Oke, kemudian kita bikin index.php nya dulu di sini. Nah, index PHP ini nih nanti muncul tuh buat awalannya ya. Misalnya kita buka ya. Nah, nanti tuh indeks PHP itu seperti ini, menu tampilan awal. Baik, di sini kita dengan HTML dulu, kemudian titelnya inventaris dengan npm saya. Di sini bisa dilihat inventaris dengan npm saya. Kemudian kita masukkan style, kemudian head, kemudian style kita masukkan di untuk background colornya warna. Nah, di sini sudah terganti warnanya. Ini style yang kita mau ya. Kemudian di sini ada H3 ini buat ini menu utamanya. Jadi di sini H3 itu header ya. Header tuh yang ini menu utama. Nah, di sini tuh fontnya kita menggunakan ini, warnanya ini, ada paddingnya juga, teksnya kita ambil dari kiri. Kemudian UL ini buat yang ini. Nah, itu tuh UL ini pengaturannya ada fontnya, ada colornya. Nah, untuk dilihatnya, nah yang ini. Kemudian itu kita ke button. Nah, untuk di button ini nih buat di ininya, buat menuju linknya kayak seperti sini ya, data barang inventaris, data ruangan, data inventaris. Nah, di sini kan, nah, ini udah diatur menggunakan ini button, kelas button. Nah, ada fontnya, background color, border color, dan lain-lain. Nah, misalnya kita coba ubah yang ini ya,
dengan warna putih misalnya. Ini kita ganti white, kemudian save, kita balik lagi ke refresh. Nah, sudah terganti ya. Oke, kita balikin lagi di black. Oke, kemudian kita di sini kan disuruhnya buat 3 ya. Jadi di sini saya membuat 3, yaitu ada barang inventaris, dan ruangan. Baik, kita di sini akan mulai dari barang inventaris terlebih dahulu. Oke, di sini ada form barang inventaris. Oke, di sini kita dengan awalannya PHP kemudian include. Nah, di sini saya nggak make yang langsung koneksi gitu ya. Jadi di sini menggunakan foldernya di mana. Karena di sini kan dipisahin, jadi dengan cara seperti ini. Letak foldernya di mana. Nah, di sini saya menyimpannya di ada exam, htdocs, kemudian inventaris, kemudian koneksi yang ini. Nah, kemudian kita tutup PHP-nya, kemudian kita HTML, titelnya data barang inventaris. Coba kita buka dulu ini ya. Nah, data barang inventaris bisa dilihat tadi yang ini. Kemudian di sini background colornya sama seperti yang di index tadi. Kemudian di sini H3-nya ini header 3-nya untuk bagian data barang inventaris yang ini. Kemudian di sini fontnya menggunakan ini, warnanya ini. Terus buat customer ini untuk di sini. Nah, sini table ID customer udah di setting ya untuk kayak TR, TH, TH-nya ini. Ada fontnya, ada bordernya, ada width. Nah, ini lebarnya. Kemudian di sini ada customer TD, customer TH, 4px solid. Ini nih buat garisnya ini nih, garis table. Coba kita ubah jadi 2px. Kita save, kita refresh. Nah, dia jadi kecil ukurannya. Oke, kemudian di sini ada customer TR NTH child event. Nah, ini nih buat yang warna. Nah, yang kayak gini nih. Ini kan beda warna ya. Yang di KB002, KB004. Nah, itu cuma buat style aja sih. Kemudiannya yang hover ini nih buat kayak nih ya, kalau kita arahin kursornya dia ada kayak warna putihnya gitu. Misalnya ini milih gitu. Kemudian itu customer TH, di sini ada paddingnya, padding bottom, teksnya, background color. Nah, ini buat kayak yang atas ini nih, bagian atas. Kemudian di sini ada button. Ini buat kayak tombol-tombol seperti tadi. Ini tambah baru, kembali ke menu awal. Nah, yang udah disetting nih, class button untuk itu. Dan ditutup style head. Kemudian di sini ada header data barang inventaris yang tadi. Kemudian di sini pakai ID customer ini. Kemudian di sini kita pakai TR, TH, kode barang, nama barang. Itu buat bagian ini teksnya, tindakan. Kemudian kita input lagi PHP-nya. Di sini ada SQL, select from table barang inventaris dengan npm saya, kemudian order by kode barang 52SC. Kemudian query MySQL query DB SQL file barang inventor data MySQL fetch array query. Kemudian kita pakai ICO di sini RTR, ICO TR. Kemudian ICO TD barang inventaris data, barang NV underscore data, kemudian kode barang 52. Ini buat sesuaikan dengan yang ada di database yang udah kita buat tadi. Nah, ini harus sama ya, yang barang INV ini harus sama, ini harus sama yang ini juga. Kemudian kita ikutin aja di sini ya, kita input ada 4 tindakan, nggak usah karena tindakan tuh nanti muncul yang ini nih. Di sini ada edit dengan hapus. Kode barang ini awalannya primary key. Nah, ini edit hapus. Baik, di sini kan kita sudah coba di bagian
sininya ya. Kemudian kita coba ke tambah baru, nah kita ke ini tambah, sama aja seperti tadi, ininya sesuaikan foldernya inventaris, nama foldernya inventaris. Kemudian di sini if kita post, dan kode barang sama dengan post kode barang. Nah ini jangan sampai keliru ya, dimasukin kayak dolar gini. Kemudian ya, bisa dilihat di sini nama barang, jenis barang, keterangan. Kemudian kita SQL tambah insert into table barang INV 2259201052. Kemudian di sini kita tutup, kita buka kurung, ada kode barang, nama barang, jenis barang, keterangan. Kemudian value-nya apa? Ini kita sesuaikan yang tadi ya. Nah, yang ada dolar-dolar ini, kita input. Kemudian query tambah, MySQL query DB SQL tambah. If query tambah, header lokasinya di mana? Nyambung. Lokasinya di mana? Lokasinya ada di form barang INV. Nah, ada di sini. Nih. Kemudian tadi tambah. Kemudian ya, header location form barang INV PHP. Kemudian exit, else jika echo data gagal ditambah, MySQL error. Nah, ditutup lagi dengan PHP-nya. Kemudian HTML, head, title-nya tambah data barang inventaris. Head, tambah data barang inventaris. Oh ya belum ya, tambah baru dulu. Nah, ini tampilan tambah barunya. Kemudian background color-nya sama, ini H3 bagian yang ininya, header-nya. Kemudian button-nya sama aja, kayak tombol-tombol ini nih, tambah kembali. Kemudian di sini kita pakai body, div, form action, method post berarti ya. Kemudian P paragraph, label for kode barang 52, kode barang, kemudian label. Ini kode barang nih, ini harus disesuaikan sama yang tadi ya, kayak gini. Ini jadi nah ini kode barang. Nanti yang mana mau diinput ke database-nya itu harus sesuai dengan yang kita bikin di database. Nama barang, jenis barang, keterangan. Nah, di sini nih kita sudah inputnya. Placeholder ini yang input jenis barang misalnya, dia ada teks di dalamnya ini buat ngisinya, keterangannya gitulah. Kemudian di sini input submit class button. Nah, button ini ya sama seperti tadi, ini class buat CSS-nya. Nah, di sini kan apa, kita tambah dulu ya, nanti baru kembali ya. Kita tes dulu yang tambahnya, kita input. Misal kode barang kan baru sampai 5 ya, kita bikin yang ke-6, KB06. Terus itu input namanya tadi sudah coba ya. Nah, ini kita masukin aja misalnya helm NJS, kemudian di sini jenis barangnya peralatan, keterangannya helm NJS melindungi kepala. Ini kita tambah. Nah, dan di sini berhasil ketambah ya, KB06 peralatan. Nah, kita kemudian coba lagi tambah baru ya. Tadi kita tes yang ini yang kembali. Di sini kan ada nih ahref, http localhost. Jadi kalau kita ngeklik button itu yang tulisannya kembali, dia bakal balik ke form barang inventaris. Nah, ini nih. Oke, kita tes ke mana ya sekarang? Edit mungkin ya. Kita tes edit. Nah, di sini KB01 ini kan ada yang ini ya, mungkin ini karena nggak pas ya, nggak cukup ya. Kan maksimalnya di setting keterangan tadi berapa ya? 30 kayaknya. Nah, di sini mungkin dia nggak cukup, jadi kita coba hapus, kita ubah. Kita ke edit dulu. Nah, ini benar-benar ribet nih, kalau sampai ada yang salah ya pening. Tadi bikin dari jam berapa tadi ya? Ini udah jam segini, mata mulai waduh. Nggak curhat. Oke, kita lanjut lagi di sini PHP form barang edit INV inventaris. Nah, include ini sama aja kayak tadi ya, foldernya letaknya di mana. If server request method post, jadi kita request method post ya. Kemudian di sini kode barang 52 sama dengan $post kode barang, ini sama aja kayak tadi ya, cuma di sini hati-hati ada yang keliru. Nah, untuk di SQL update-nya, update table barang apa ya, table dari nama-nama ini yang di database.
kemudian set. Nah, nama barang kita nggak kode barang ya, kode barang itu kita letakkan di ujung di sini, where kode barang ini karena primary key. Jadi kita menggunakan yang ini dulu, nama barang. Kita set nama barang, ikutin aja seperti ini, kemudian sama dengan kutip $, nama barang, terus habis nama barang jenis barang, samain keterangan, barulah yang kode barang primary key-nya ini kita taruh di ujung setelah dari keterangan, where kode barang sama dengan $ kode barang ya, seperti itu ya. Kemudian query update MySQL query DB SQL update. Kemudian if query update header location, lokasinya di mana nih? Ya, form bar barang inventaris. Nah, di sini. Ini loh yang udah kita input tadi ya, di ini kayak di bagian sininya nih. Mana tadi kita edit ya? Set. Edit. Nah, kemudian barang ubah get ID. ID ini primary key-nya ya. Kemudian SQL select from table barang, ya, sesuaikan lagi barang inventaris 2259, where-nya mana, kode barang 52, barang ubah, kode barang sama dengan barang ubah. Nah, ini harus sama ya, barang ubah sama ini buat mengubahnya. Kemudian query MySQL query DB SQL barang INV data, ini sama kayak di bawah ini harus sama kayak yang ada di form ini yang kita bikin tadi. Nah, jadi itu harus sama, jangan sampai salah. Kemudian ditutup PHP, HTML, head, title, ubah barang inventaris. Nah, titelnya ini sama kayak tadi. Kemudian di sini background color, ini headernya, ini P paragrafnya, button, sama kayak tadi lah, ini style CSS-nya. Oke, kemudian kita ke body div. Nah, di sini header 3 ubah data barang inventaris. Nah, ini ubah barang inventaris ini ada di sini, ubah data barang inventaris. Nah, kemudian di sini form action method post. Nah, paragraf label kode barang. Nah, yang kode barang 52 ini dia tuh kayak seperti ini nih. Nah, sama ini kan kita bikin 4 ya. Tuh 2 3 4. Kemudian di sini kita pakai input type text, namanya samain. Ini jangan sampai salah ya, ini harus sama kayak yang di database yang udah kita buat. Kemudian placeholder input kode barang. Oke, mungkin di sini kan primary key ya, nggak bisa diubah ini karena udah saya setting read only. Jadi kita misalnya di nama barang yang 52 ini ya. Nah, kemudian di sini kan ada nama barangnya nih, placeholder input nama barang. Yang pertama kan read only, kita tes yang sini ya, kita hapus ya. Nah, dia ini buat ngingetin aja kalau kita itu harus input nama barang. Nah, di sini monitor LG, jenis barang elektronik, keterangannya. Nah, keterangannya tadi nggak cukup ya, bermain game harusnya. Di sini karena mungkin keterangannya setting 30, jadi kita ubah monitor 144 Hz untuk bermain. Nah, gitu aja. Kemudian kita tes ubah ya. Ini sama aja kayak ubah, kayak kembali yang tadi. Nah, ini input type submit class button. Nah, ini CSS-nya, buttonnya. Kemudian ini ahref, localhost, inventaris. Ini balik kemana kalau kita mencet kembali ya, baliknya ke form barang inventaris. Nah, ini udah bagian yang mana tadi ya, yang di form barang ini. Nah, kita udah balik lagi ke sini tampilannya. Misalnya kembali ke menu awal juga bisa nih. Nah, kita balik lagi tadi mana, barang inventaris ya. Kita tes yang hapusnya ya. Ini kan udah selesai, udah diubah nih untuk bermain. Nah, tadi kan untuk bermain gak gitu ya, kurang MA. Kita tes hapus ya, yang elemen JS nih kita tes hapus. Sini kasih keterangan dulu ya, di sini sama aja pakai PHP include. Nah, ini foldernya, ingetin if set get ID barang INV hapus. Nah, ini harus samain sama ini kayak yang edit tadi ya. Terus SQL hapus, delete from table barang, sekian where kode barang. Nah, ini primary key-nya sama dengan barang, ini hapus, query hapus, MySQL query, header location-nya samain, form barang INV, exit else echo data gagal dihapus. Nah, kita tes hapus ya, yang KB06 kita hapus. Nah,
udah berhasil ya, udah hilang. Misalnya kita masukin lagi ya yang tadi ya, KB06 ini, nah tambahin, udah berhasil ya. Kita cek di ini database-nya. Nah, dia sudah tertera ya di sini, udah muncul KB006 helm NJS peralatan. Nah, berarti kan berhasil. Kemudian kita, nah semuanya tuh sama yang bagian inventaris dan ruangan ini. Jadi kita sekarang mau coba, oh ya, kita tambahin lagi aja ya, kayak kita coba lagi mungkin ya, kayak di bagian inventaris. Nah, oke, kita coba kembali ke menu awal. Kita data ruangan dulu ya, ke ruangan ini sama aja tuh, data ruangan tinggal diubah-ubah kayak gininya nih, kan masih 4 ya. Yang 5 itu kalau nggak salah di inventaris ya, dia ada 5 bikinnya, ini karena cuma 4, samain aja. Paling yang diingetin tuh diubahnya kayak gini nih, table-tablenya, select from table apa, kan tadi kan tablenya barang inventaris ya, sekarang table ruangan. Ini ingetin primary key-nya juga sama aja. Nah, yang kayak ini juga nih, bedain kayak tadi ya, ini kan ruangan, yang tadi kan barang INV data, sekarang ini buat ruangan. Samain aja form ruangan, nah, button-button seperti ini. Oke, kita coba tes tambah baru ya. Kembali bentar. KR01 di sini ada kode ruangannya, nama gedungnya, nama ruangannya, ada status ruangannya, tindakannya. Sekarang kita coba dulu tambah baru ya. Kita tambah Zilong. Nah, ini yang udah saya coba tadi, kita tambah. Oke, di sini udah berhasil tambah ya. Misal kita edit, sama aja kayak tadi ini, Zilong. Oke, berhasil ya di sini. Kemudian kita hapus, hilang. Oh ya, kita cek dulu ya, kita tambah lagi. Kita cek di MySQL, di database-nya. Dan kita cek sini table ruangan. Nah, ini masuk ya, KR06 Fighter Zilong. Oke. Kemudian kita kembali ke menu awal, kita tambahin data inventaris. Nah, di inventaris, sama aja itu ya, paling diubah-ubah. Nah, di inventaris ini ada 5, jadi kita inputnya 5 nih, di database nya ada 5, terus tambah tindakan. Nah, di sini 5, nah, inventaris data gini. Nah, ini kan beda, ini bagian inventaris, yang tadi bagian ruangan, yang pertama bagian barang inventaris. Pokoknya ya, diinget-inget aja, jangan sampai keliru. Ini sama aja nih CSS nya. Nah, ini juga nih harus diingetin, inventaris foldernya. Kemudian sama aja ini button-button ini kita coba, nah kita tambah ya, kita coba dulu, kita tambah INV ini, tadi juga udah nyoba kayak tanggal KB06, kode ruangan, jumlahnya 10, tambah. Nah, di sini berhasil ya, sudah tertera nih INV ini kode no inventaris ya, INV inventaris 06, tanggalnya, kode barangnya, kode ruangan, jumlahnya, tindakannya. Oh ya, kita coba lagi ya, ini berhasil nggak, kita edit. Misalnya apa yang diedit ya, oh inventarisnya, kita edit jadi 25. Wah, nah berhasil ya. Dan kita coba hapus, berhasil juga. Kita kembali menu awal, nah berhasil juga. Udah gitu aja. Dan semuanya udah di sini. Kita harus select-nya, menampilkan isi data table sudah, kemudian menambahkan isi data table sudah, mengubah isi data table udah, menghapus juga sudah. Tadi kan di sini dijelaskan minimal ngisi 5, kita udah ngisi 5 di sini minimal. Baik, mungkin sekian tutorial dalam membuat database inventaris sebagai project UAS perancangan basis data.
yang mana menampilkan dari database-nya, kemudian membuat codingannya di Visual Studio Code dengan PHP, kemudian menampilkan, mengedit, menghapus, menambahkan, ya sudah dilakukan semuanya dengan menggunakan desain yang menarik ya. Ini lumayan menarik lah ya buat pemula. Mungkin sekian video tutorial kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.